Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Sheikha Apriliani Saldi dan teman saya Amalia Inaya. Kami dari kelompok 9 akan membahas atau menceritakan tentang intervensi anak autis, yaitu PCS. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan. Pendidikan itu merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan kita dapat mengembangkan potensi yang kita miliki secara optimal. Dalam proses pendidikan itu, manusia berperan sebagai subjek ataupun objek. Sebagai subjek itu manusia menentukan arah dan tujuan pendidikan. Sedangkan sebagai objek manusia itu menerima serta mengalami proses pendidikan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan perlu dirancang agar mampu mengembangkan potensi individu secara maksimal, serta membentuk manusia yang berpengetahuan dan mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Dan setiap manusia itu berhak mendapatkan pendidikan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus. Ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 5 yang menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk mereka yang memiliki hambatan seperti hambatan emosional, mental, dan intelektual atau sosial yang berhak peroleh pendidikan khusus. Salah satu kelompok anak berkebutuhan khusus yang memerlukan layanan pendidikan adalah anak dengan autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta perilaku yang cenderung berulang. Istilah autisme itu pertama kali diperkenalkan oleh Leo Kanner pada tahun 1943 saat ia meneliti anak-anak yang mengalami gangguan interaksi sosial dan komunikasi. Salah satu karakteristik utama pada anak autis adalah hambatan dalam kemampuan komunikasinya. Di komunikasi itu merupakan proses penting bagi manusia untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau perasaan kepada orang lain. Namun, banyak anak autis yang mengalami keterlambatan perkembangan pada bahasa, bahkan ada yang tidak mengembangkan kemampuan bicara sama sekali. Nah, di kondisi ini, anak tersebut mengalami kesulitan berinteraksi dengan orang lain maupun mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Untuk mengatasi hambatan komunikasi tersebut dapat digunakan augmentatif dan alternatif komunikasi atau AAC. AAC itu merupakan alat atau sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi bagi anak dengan permasalahan komunikasi yang kompleks, termasuk anak autis yang nonverbal. AAC ini mencakup berbagai teknologi, mulai dari sederhana seperti kartu bergambar hingga perangkat yang lebih canggih seperti tablet, smartphone, atau perangkat khusus yang dapat menghasilkan suara. Salah satu bentuk dari AAC ini adalah PCS, yaitu Picture Exchange Communication System. PCS merupakan sistem komunikasi yang dirancang untuk membantu anak autis untuk berkomunikasi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan berbicara. Sistem ini juga menggunakan kartu bergambar sebagai media untuk membantu anak menyampaikan kebutuhan atau keinginannya. Nah, di dalam penerapannya itu, anak akan memberikan atau menukar gambar dengan orang lain sebagai bentuk komunikasi. Gambar tersebut mewakili kebutuhan atau keinginan anak yang kemudian ditukar dengan benda atau aktivitas yang diinginkan. Saat ini, PCS itu tidak hanya tersedia dalam bentuk kartu bergambar, tetapi juga
telah berkembang menjadi aplikasi digital yang dapat digunakan melalui ponsel pintar atau tablet. Perkenalkan, nama saya kelas 2B. Untuk membantu meningkatkan kemampuan komunikasi anak autis, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik mereka. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam melatih kemampuan komunikasi anak autis adalah Picture Engaged Communication System (PECS). Metode ini merupakan sistem komunikasi yang menggunakan gambar atau simbol sebagai media untuk menyampaikan pesan. Melalui penggunaan gambar, anak diajarkan untuk menukar gambar yang mewakili suatu objek atau keinginan dengan orang lain sebagai bentuk komunikasinya. Metode PCS dikembangkan oleh Bondi and Post sebagai pendekatan komunikasi alternatif bagi anak-anak yang mengalami kesulitan berbicara. Metode ini memanfaatkan kemampuan visual anak autis yang umumnya lebih kuat dibandingkan kemampuan verbalnya. Dengan menggunakan gambar sebagai media komunikasi, anak dapat lebih mudah memahami hubungan antara simbol visual dengan makna yang ingin disampaikan. Selain itu, metode ini juga dirancang secara bertahap sehingga anak dapat belajar berkomunikasi secara mandiri dan bertahap. Penggunaan metode PCS diharapkan dapat membantu anak autis dalam mengembangkan kemampuan komunikasi mereka secara bertahap. Melalui latihan tersebut yang berulang, anak dapat belajar mengenali gambar, menghubungkan gambar dengan objek atau menggunakan gambar tersebut, menyampaikan kebutuhan atau keinginan kepada orang lain. Seiring dengan perkembangan tersebut, anak juga dapat mulai mengembangkan kemampuan berbicara secara sederhana. Memberikan gambaran mengenai aktivitas penggunaan metode PCS sebagai salah satu strategi pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan komunikasi anak autis. Pertukaran fisik, how to communicate. Anak diajarkan untuk menukarkan gambar tunggal dari benda atau kegiatan yang diinginkan seorang komunikasi guru atau orang tua. Hal ini bertujuan agar anak memahami bahwa dengan memberikan gambar ia akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jarak dan ketekunan, distance and precedence. Setelah anak menguasai tahap pertama, ia diajarkan untuk menukar gambar dari jarak yang lebih jauh dalam waktu yang berbeda dan juga untuk mendekati orang lain untuk memberikan gambar ini, melatih sensitif dan ketekunan anak dalam komunikasi. Diskriminasi gambar, visual diskriminasi. Anak diajarkan untuk memilih gambar yang benar dari beberapa pilihan gambar yang ada di buku komunikasi. Ini mengembangkan kemampuan diskusinya visual dan memastikan anak memilih gambar yang benar mewakili keinginannya. Struktur kalimat, struktur. Anak belajar menyusun kalimat sederhana menggunakan gambar. Misalnya ia akan menempatkan gambar, saya mau diikuti dengan gambar yang barang atau aktivitas yang ingin pada strip kalimat. Merespon apa yang kamu inginkan, respon questions. Anak diajarkan untuk menjawab pertanyaan apa yang kamu inginkan dengan menggunakan gambar.